Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas mengenai penyediaan akses internet. Kita langsung saja, silakan Bu Gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, para asisten, Bapak Ibu sekalian, hari ini izinkan kami akan memaparkan terkait dengan penyediaan akses internet warga berupa usulan penyelesaian digital gap untuk akses internet di DKI Jakarta. Berikutnya, paparan ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kita identifikasikan terlebih dahulu masalahnya, kemudian kondisi saat ini, kebutuhan dan kesimpulan. Berikutnya, bagian identifikasi masalah ini kita akan mengidentifikasi mengapa hal ini menjadi sangat penting pada saat ini, momentum yang tidak akan kembali untuk kedua kali. Pandemi COVID ini membuat terjadi perubahan transaksi, masyarakat akan beradaptasi dengan gaya hidup baru, dan ada beberapa hal yang memang perlu disiapkan untuk mencapai hal tersebut, dan dalam hal ini adalah terkait dengan penerapan untuk infrastruktur terkait dengan kamera pemantau, gelaran sensor, dan jaringan komunikasi berbasis internet sebagai infrastruktur dasar. Dan kondisi ini menyediakan kesempatan untuk kita untuk merubah kota menjadi digital driven city dengan mengubah cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan warganya. Berikutnya, kami mencoba berdasarkan arahan dari Pak Gubernur, kami coba elaborasi, ada beberapa hal penting dalam arahan tersebut. Yang pertama adalah kita harus melihat ini sebagai sebuah tantangan yang tidak bersifat ad hoc, karena kebutuhan akses internet ini disamakan dengan kebutuhan, kira-kira dapat disamakan dengan kebutuhan listrik perkotaan tahun 70-80-an, yang melihat perspektifnya tidak hanya sebagai penyelesaian sesaat, tetapi harus menjadikan ini sebagai sebuah dasar, sebagai sebuah utilitas dasar kota. Sehingga ada 2 pendekatan yang akan diambil. Yang pertama adalah yang terkait dengan strategi jangka pendek, immediate, untuk menyelesaikan tantangan-tantangan terutama pada saat pandemi, dan bagaimana tantangan tersebut atau immediate plan itu harus menjadi dasar untuk kedepannya seperti apa. Kemudian juga pendekatannya harus membangun kolaborasi dengan semua dan skema untuk memastikan tidak ada digital gap terkait dengan akses internet. Nah, kami mengidentifikasi ada beberapa acupuncture point untuk dalam situasi ini. Yang pertama adalah terkait kita memiliki dari aspek pendidikan lebih dari 1,7 juta siswa dan 31.000 guru yang membutuhkan akses ini. Kemudian dari berbagai pantauan ternyata bahwa usaha rumahan UMKM berbasis e-commerce juga meningkat cukup signifikan. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan dengan terbatasnya akses fisik, maka akses yang bersifat digital ke layanan pemerintah provinsi untuk 10,5 juta warga itu menjadi isu yang sangat penting. Dan kemudian juga dengan keterbatasan interaksi fisik, perlu dikembangkan media komunikasi warga yang agile, yang kemudian juga dapat menekan risiko dari kejadian fisik. 4 ini adalah acupuncture point yang akan membuat kita, apabila ini dilakukan sebagai untuk unsur utama, yang akan membawa ke digital driven city. Berikutnya, bagian ini kita ingin melihat bahwa dalam melihat permasalahan akses internet tentunya tidak hanya satu bagian, yaitu cuma hanya terkait jaringan, tetapi ada yang terkait dengan perangkat. Dalam hal ini komputer, laptop, tablet, ponsel cerdas itu adalah bagian yang menjadi input dari akses terhadap informasi berbasis digital. Kemudian dari aspek jaringannya, ada beberapa cara untuk memperolehnya, yaitu wifi, seluler, satellite, dan jaringan kabel atau DSL. Kemudian terkait dengan isu keamanan jaringan dan data, sistem pendukung, kemudian pembiayaan. Apakah kita lakukan dengan melakukan investasi, ataukah melakukan dengan kolaborasi, CSR, subsidi APBD, dan pembiayaan inovatif lainnya, apabila memang kita ingin melihatnya sebagai sebuah bagian dari utility kota, serta dukungan ekosistem, di mana ekosistem ini juga bisa membantu menggerakkan ke arah demikian. Berikutnya. Kemudian kita lihat bagaimana sebenarnya warga mengakses internet. Yang pertama, sebagian besar ada sebuah survei yang menyatakan bahwa hampir 97% yang akses yang ada di Jakarta adalah melalui langganan seluler. Sementara sisanya ada yang berlangganan paket internet kabel dengan TV berbayar atau bundling dengan internet dengan TV kabel dengan internet berbayar. Kemudian ada juga yang mengakses dengan mendatangi fasilitas internet gratis.
mall, kafe, taman, dan lain-lain, itu merupakan atau mereka mengidentifikasi bahwa mereka menyediakan akses yang tepat. Nah, tentu ada kelebihan dan kemudian juga ada kantor atau tempat bekerja. Tentunya ada kekurangan dan kelebihan dari setiap pilihan ini, tetapi sebagian besar, dan memang ini adalah masalah supply dan demand. Kebanyakan supply yang diberikan oleh perusahaan provider adalah yang memberikan secara ketengan. Jadi itulah sebenarnya kalau kita ingat Pak, kalau kita belanja pakai permen Pak, kalau satu orang satu rasanya sedikit, tapi kalau dikumpulkan jadi besar, itulah sebenarnya basis keuntungan mereka dari situ, sehingga penyediaannya lebih banyak yang sifatnya berlangganan seluler. Berikutnya, nah ini akan mengidentifikasikan pada kita, memberikan informasi apa sih tantangan apabila kita ingin memastikan bahwa warga pemukiman padat itu dapat memiliki akses internet. Yang pertama adalah isu terkait dengan device. Sebagian besar belum memiliki, meskipun sebuah survei menyatakan bahwa hampir semua rumah tangga sudah memiliki, tetapi sifatnya adalah keluarga, bukan one on one. Nah, kebutuhan sekolah misalnya memerlukan satu device untuk satu kepentingan. Kemudian perangkat penghubungnya juga belum tentu semuanya dapat dilengkapi dengan kemampuan akses. Ponsel bagi beberapa keluarga berekonomi lemah masih dianggap barang mahal. Perangkat teknologinya juga masih belum kompatibel, dan pemakaiannya dilakukan secara bersama dalam satu keluarga. Jadi ada ibunya pakai, anaknya pakai, sehingga ini yang berbagi pakai yang masih menjadi tantangan. Kemudian juga dari aspek pembiayaan, untuk mengakses perlu biaya langganan atau pembelian kuota, karena memang yang tersedia untuk household lebih banyak yang sifatnya langganan. Kemudian besaran biaya dianggap mahal, pemakaian berbasis kuota tidak efisien dan cenderung menciptakan ketergantungan. Jadi ini yang kemudian menjadi tantangan untuk kita, terutama untuk yang di wilayah miskin. Kemudian dari konektivitas, pilihannya terbatas, akses seluler tidak merata, akses selulernya meskipun merata, tetapi layanan berbasis kabel belum tentu tersedia secara merata di padat. Berikutnya. Kemudian kita akan lihat kondisi kita saat ini. Secara umum, Indonesia ada 338,2 juta pelanggan seluler, tetapi ada beberapa hal yang ingin kita tekankan, bahwa sebagian besar 96% menggunakan ponsel cerdas dengan waktu rata-rata menghabiskan untuk berselancar di internet itu adalah 4 jam 46 menit, yang sayangnya 3 jam 4 menitnya digunakan untuk media sosial. Ini adalah perilaku penggunaan internet di masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat lagi, apa sih yang mereka akses? Maka 99%-nya itu menonton video online Pak, YouTube merupakan kanal yang paling sering diakses. Kemudian 84% mendengarkan musik streaming, jadi ada Spotify Pak, kemudian juga ada iTunes dan lain-lain. Ini adalah behavior masyarakat pada saat mereka menggunakan fasilitas internet. Meskipun demikian, ada juga opportunity di mana Indonesia memiliki rate tertinggi untuk e-commerce di dunia. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan salah satu opportunity kita di sisi ekonomi. Berikutnya. Kemudian kita akan lihat sekilas infrastruktur jaringan Diskominfo. Fokus dalam penyediaan jaringan di Diskominfo Pak adalah yang sifatnya intra, karena tanggung jawabnya adalah penyediaan untuk pemerintah, kantor pemerintah dan lain-lain, sehingga kalau kita lihat pergerakan dari jumlah lokasi penyediaan fasilitas jaringan, baru terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 2018 ke tahun 2019, di mana terjadi peningkatan untuk 1044 lokasi FO, yang ini kalau nggak salah banyaknya puskesmas ya, puskesmas. Kemudian sebelumnya juga terjadi perubahan penggunaan teknologi yang tadinya menggunakan VSAT, kemudian menggunakan fiber optik. Tahun 2020 seiring dengan berkurangnya penerimaan, maka belanja, maka kita stuck di 1013 lokasi FO dan 179 titik free wifi. Nah, jaringan intra pemerintah ini meliputi seluruh fasilitas publik,
maksudnya fasilitas pemerintah, dan saat ini sudah mencakup SLE-nya 80% dari perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah. Namun kalau kita perhatikan, tipe belanja dengan menggunakan APBD yang sifatnya seperti ini, sifatnya incremental Pak, jadi lebih besar penggunaannya adalah untuk pemeliharaan. Sedikit sekali yang bisa disisakan untuk yang sifatnya modal, sehingga geraknya kalau menggunakan skema APBD murni tidak akan bisa langsung cepat memenuhi kebutuhan dari hal tersebut. Berikutnya. Di sisi lain, ada beberapa SKPD yang memang menyediakan sendiri sesuai dengan pergubnya juga, seperti RPETRA, 321 RPETRA yang saat ini sudah ada 231 yang hidup, kemudian 51 dalam kondisi mati, dan 39% yang belum ada. Namun demikian memang perlu dilakukan assessment karena memang jangkauannya mungkin agak berbeda dengan apa yang di-provide oleh Intra, dan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Askesra juga perlu juga dilakukan akselerasi terkait dengan pemenuhan atau peningkatan dari kapasitas WiFi di RPETRA. Berikutnya, kami membuat peta Pak dalam hal ini untuk bisa melakukan digitasi dari berbagai lokasi-lokasi yang sudah dilakukan sudah dipasang oleh Pemprov DKI dalam hal ini Kominfo, yaitu yang tertera dalam titik-titik ini adalah seluruh titik-titik yang kemudian sudah ada. Berikutnya kalau kita overlay dengan titik WiFi publik atau taman, maka bentuknya yang hijau ini adalah titik WiFi publik, dan titik publik RPETRA ini adalah yang kita buatkan petanya. Kemudian apabila di overlay dengan titik RW Kumuh, misalnya satu lagi dengan Disdik juga memiliki WiFi yang berbasis sekolah ya lokasinya. Jadi kalau kita overlay, nah ini seperti ini bentuknya. Ini adalah coverage, tetapi kembali lagi terkait dengan lokasi belum tentu menjamin jangkauannya. Bisa jadi yang dilakukan adalah yang hanya berjarak 50 sampai 100 meter. Tetapi titik inilah, koordinat inilah yang kemudian sudah ada dalam area seperti ini. Apabila kita overlay satu kali lagi dengan RW Kumuh, silahkan. Ini apabila di overlay dengan RW Kumuh. Nah, saat ini kami sedang mencoba untuk memetakan jumlah anak usia sekolah per RW Pak. Dari situ kita akan bisa melihat apakah infrastruktur yang kita sediakan itu cukup. Artinya problem dalam penyediaan WiFi ini bukan hanya pada titiknya, tetapi juga apakah dia mampu memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya kami sedang koordinasi dengan Disdik. Sayangnya jumlah anak sekolah datanya masih berbasis kelurahan. Saat ini datanya sedang kita olah dengan Dukcapil supaya dapat RW-nya Pak, sehingga kita bisa tahu di tiap poligon RW berapa jumlah usia sekolah, kemudian mana titik yang kemudian tercover, dan ini kemudian yang menjadi dasar kita akan berjumpa dengan provider atau asosiasi provider yang akan membantu kita sehingga dipastikan bahwa semua titik ini terpenuhi. Ini adalah sebuah gambaran tentang fasiliti yang ada di kita. Terlihat masih banyak yang kosong, terjadi konsentrasi dan lain-lain. Ini akan menjadi salah satu dasar kita untuk memenuhi kebutuhan. Berikutnya, baik. Selanjutnya, kemudian bagian ketiga ada karakteristik. Tadi seperti disampaikan, belum tentu pendekatan RW Kumuh itu memenuhi kebutuhan, karena bisa jadi ada anak miskin yang lokasinya tidak ada di RW Kumuh. Oleh karenanya, ini juga menjadi salah satu pendekatan, tetapi bagi kami ini membantu untuk membuat prioritasi. Tetapi dari segi gambaran besarnya, belum tentu dia menggambarkan bahwa kebutuhannya hanya bisa terwakili oleh RW Kumuh. Berikutnya. Nah, oleh karenanya kami membuat dashboard Pak. Dashboard ini nanti yang akan menjadi pengendali, ini Jakarta Smart City dan juga di bidang jaringan, untuk bisa mengetahui tadi overlay, kemudian mana titik yang nyala, titik yang hidup, dan lain-lain, semua bisa dikonsolidasikan di dalam dashboard WiFi RW Kumuh dan sekolah. Ini yang sudah kita miliki. Nanti tinggal kita sampaikan kepada siapapun yang akan bekerja sama dengan kita, mana titik-titik yang mereka miliki secara infrastruktur ada, dan kemudian mana yang kita butuhkan. Jadi supply and demand-nya ketemu. Berikutnya, ini adalah bagaimana kami melihat kebutuhannya Pak. Kalau kita lihat secara kecenderungan tadi, ada masyarakat yang memiliki kemampuan keuangan, dan juga di sisi lain ada yang dari aspek pengetahuan. Ada masyarakat yang memiliki kemampuan tinggi, tetapi memiliki literate-nya rendah. Nah, mereka inilah sebagian besar yang harus kita educate strateginya, karena biasanya
saat ini terutama untuk sekolah, ibu-ibu itu tidak tahu misalnya mana paket yang masih murah untuk dilakukan, untuk bisa membeli, bagaimana cara membelinya, nggak boleh, sebenarnya provider karena ini adalah bagian dari bisnis mereka, menyediakan paket-paket itu, tetapi mereka tidak bisa, tidak memberikan literasi itu kepada mereka, pilihlah paket yang ini karena lebih hemat dan lain-lain. Ini untuk orang-orang atau masyarakat yang memiliki kemampuan, tetapi memiliki pemahaman yang rendah atau pengetahuan yang rendah tentang tech literate-nya. Ini yang kemudian akan kita intervensi dengan pendekatan sosialisasi, mana-mana saja, apa yang harus Anda lakukan, bagaimana menjaga supaya tidak down, apakah cukup satu paket isinya 10.000, apakah cukup, kemudian pilih mana paket yang sesuai untuk kebutuhan keluarga Anda dan lain-lain. Itu yang diperlukan karena sebenarnya secara kemampuan mereka memiliki, tetapi kelihatannya susah. Teknologi ini kan sesuatu yang, apalagi sekarang yang mendampingi anak-anak itu adalah ibu. Belum tentu mereka juga paham paket mana yang paling tepat dan lain-lain. Dan ini yang kemudian perlu kita sampaikan dalam bentuk edukasi untuk kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan tinggi tetapi pengetahuannya rendah. Di 4 kuadran ini yang kita coba untuk bisa diintervensi di tiap-tiap kelompok ini apa saja yang harus kita lakukan. Di bagian bawah ketika mereka memiliki kemampuan ekonomi rendah dan pengetahuan yang rendah dan berada di RW kumuh, maka yang harus kita lakukan adalah full provide. Ini yang harus disiapkan dan ini harus diidentifikasi di mana tempat-tempatnya. Dengan program langsung seperti wifi gratis, terkadang harus kita barengi juga dengan pembelian perangkat karena disediain wifi tapi nggak ada perangkatnya, ya nggak bisa jalan juga Pak. Kemudian juga edukasi yang komprehensif tentang bagaimana pemanfaatan dan berselancar dengan aman seperti apa. Jangan sampai sudah kita siapkan tapi yang diakses adalah YouTube maupun hal-hal lain, mungkin TikTokan dan lain-lain, jadi itu yang kita hindari. Kemudian di sisi lain ada masyarakat yang memiliki kemampuan tinggi tetapi dan pengetahuan yang tinggi, yang kita perlu lakukan adalah mengimprove sehingga sosialisasi ringan tentang gimana pemerintah juga sudah lumayan teknologi savvy, ada punya platform yang siap dan menyediakan layanan pemerintah yang siap untuk menampung gaya hidup digital penuh. Mereka adalah menjadi bagian yang mendrive untuk digital driven society. Ini adalah merupakan modal kita. Di bawahnya itu yang tadi disebutkan Pak, mereka berkemampuan rendah tetapi pengetahuannya cukup tinggi, cukup IT literate. Mereka inilah yang kita sebut sebagai orang yang pencari wifi gratis. Nah, ini bisa dibantu dengan pemerintah dengan sifatnya facilitate, akses ke internet murah dan gratis, mungkin bantuan tunai untuk perangkat dan biaya berlangganan, sharing biaya berlangganan internet. Ini juga termasuk bagaimana di pemukiman kita memastikan RT itu juga bisa melakukan sharing bersama dari biaya tersebut. Kemudian juga disinilah yang paling tepat untuk dilakukan opsi CSR di fasilitas publik dari penyelenggara jaringan internet. Jadi dari sini, dari 4 kuadran ini kita bisa menentukan di mana kita harus mengintervensi dan bagaimana. Ada yang sifatnya mungkin tidak budget oriented tetapi educate, ada yang memang harus mau tidak mau dijadikan sebagai salah satu modal pemerintah yang harus turun karena memang swasta tidak mau masuk. Berikutnya, ini adalah rencananya Pak, apa yang harus kita lakukan secara immediate dalam 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Terima kasih kemarin dibantu oleh Ibu Sri sudah bertemu dengan Abjatel Pak, dan sudah ada 15 provider yang akan memberikan CSR Pak Arief. Besok kami akan breakfast meeting untuk tadi petanya dibuka karena masing-masing akan menentukan 15 itu dia punya di mana Pak yang bisa dia lakukan. 15-nya CSR ini yang kita lakukan secara immediate. Nah, blind spotnya Pak akan kita tutup dengan alokasi BTT untuk penyediaan WiFi, saat ini sudah dialokasikan di 1.200. Nah, jadi kita dapat efisien, ada yang dilakukan secara CSR, ada yang dilakukan secara BTT. Nah, 15 ini apabila memang besok juga akan diundang di kerjasama, apabila sudah oke Pak, kita bisa seremonikan Pak sebagai salah satu bagian dari bagaimana kita berkolaborasi untuk penyediaan internet gratis. Kemudian juga ada tadi CSR yang dikoordinasikan oleh Abjatel, dan kemudian adalah kolaborasi penyediaan perangkat atau device library. Ini yang perlu kita, ada beberapa ya yang kita coba ajak untuk mulai memberikan apabila mereka memiliki device yang tidak digunakan untuk berbagi kepada teman-teman yang tidak memiliki. Nah, ini akan menciptakan sebuah rasa tanggung jawab sosial bersama bahwa penyediaan device not only have to be served by the government, tapi juga oleh siapapun yang memang memiliki hal tersebut. Nah, kemudian di jangka menengahnya nanti tentunya untuk bisa menggunakan yang pemanfaatan APBD dengan pembiayaan kreatif, kemudian penentuan lokasi prioritas pemasangan layanan wifi, alokasi anggaran sewa internet berbasis wifi untuk
tingkat RT. Saya pikir kita sudah waktunya untuk juga memikirkan salah satu ini adalah di basis wilayah dengan kemandirian pengelolaan di tingkat RT maupun RW. Nah, untuk jangka panjang Pak, tentunya kita melihat ini tidak hanya ad hoc yang tadi seperti saya sebutkan di awal, tetapi harus melihat ini sebagai bagaimana kita bisa melihat sebagai bagian dari utilitas kota. Sehingga secara jangka panjang dalam 2 tahun perlu ada penyesuaian tata ruang untuk utilitas internet sebagai tulang punggung. Kemudian pengelolaan mandiri kita punya kalau nggak salah Jakarta Infrastruktur. Sebenarnya kalau kita bisa sama-sama Pak, kita jadi kantong kiri kantong kanan aja, mereka yang menyediakan, kita tinggal bayar managed service tiap tahunnya sehingga tidak harus ada belanja modal. Nah ini yang menurut saya kalau kita melihatnya dalam perspektif ini ada utilitas kota, bukan ad hoc penyelesaian yang tadi jangka pendek, maka ini harus diinisiasi sehingga kalau kemudian diberikan hanya dalam APBD base, naiknya akan incremental. Belum lagi kalau dibahas di sana, kita bicara dengan orang yang mungkin tidak memahami itu, tidak memahami IT secara penuh, sehingga kecenderungannya adalah lebih melihatnya sebagai sesuatu yang incremental peningkatannya. Nah, kemudian yang berikutnya apabila kita mau melihat ini sebagai sebuah bagian yang terintegrasi, maka penyusunan standar dan kebutuhan teknis itu menjadi sangat penting karena tentunya tidak sembarangan semuanya ada satu layanan yang gampang drop, ada satu layanan yang tinggi. Jadi service level agreement itu harus dipastikan sehingga semua standar kebutuhan infrastrukturnya juga sudah kita lakukan. Yang terakhir adalah skema pembiayaan kreatif dari SPPT, KPBU dan lainnya. Tapi ini tentunya membutuhkan sebuah komitmen bahwa melihat ini perspektifnya adalah sebagai sebuah utilitas kota. Berikutnya, ini adalah detail-detail dari rencananya plus dengan pro dan cons-nya. Mau tidak mau untuk jangka pendek kita harus memilih opsi untuk membeli layanan berbasis seluler, kemudian ada alokasi BTT dan lain-lain, dan pro-nya memang cepat sekali dan bisa langsung dilakukan untuk pembelajaran jarak jauh, kemudian dapat dilakukan dalam tempo singkat. Kemudian saat ini kita sudah memiliki sebenarnya alokasinya di KJP, BOS dan BOP untuk pembelian kuota internet. Nah, tetapi ini memang perlu lebih lanjut ya karena pembahasan lebih lanjut karena model pembiayaannya kan direct ke masing-masing siswa dan bagaimana kemudian yang ada di pembiayaan di masing-masing sekolah dapat memfasilitasi mungkin lewat mekanisme bulk dan lain-lain. Terus kemudian yang paling penting adalah bahwa secara dengan pendekatan ini kita tetap taat pada protokol kesehatan karena tidak menciptakan kerumunan fisik. Kontranya memang balik lagi kalau dilihat dari cost and benefitnya tidak ekonomis Pak karena pembeliannya tetap ketengan sifatnya meskipun ada beberapa yang jadinya pakai unit sekolah. Kemudian kita juga mesti mempertimbangkan dengan model seperti ini tidak semua peserta didik memiliki ponsel dan kemudian juga ada kemungkinan untuk membutuhkan tambahan dari alokasi BTT Pak Edi Busri terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya dari KJP dan BOP dan BOS berikutnya. Nah ini kemudian terkait dengan penyediaan 1.200 memang cukup ada isu karena memang secara teknis penyediaan titik dalam 1.200 ini tidak bisa dalam 1 bulan, minimal 3-4 bulan dan tetapi kita mendapatkan benefit layanannya lebih stabil, kemudian basisnya sudah jelas fiber optik itu lebih subtle daripada seluler. Kemudian layanannya dapat diakses bersama-sama di lokasi pemasangan WiFi dan ini yang untuk jangka menengahnya. Kita akan lakukan pemanfaatan APBD untuk pembiayaan dan pembiayaan kreatif lainnya untuk WiFi gratis. Kemudian saat ini kita tadi bersama hari besok ini akan menentukan lokasi prioritas pemasangan layanan WiFi dan alokasi anggaran khusus sewa internet berbasis WiFi di tingkat RT. Mungkin saat ini kalau memang kita ingin juga ikut sekaligus membangun ini, the devil is in details Pak. Jadi ketika kita mau mendorong itu kemudian ada di wilayah, maka adminnya harus bisa memastikan tadi penggunaannya adalah tepat, tidak kemudian disalahgunakan, tidak menciptakan kerumunan dan lain-lain. Jadi WiFi gratis mungkin solusi yang paling enak, tetapi juga memerlukan details atau aturan SOP yang ketat terkait dengan protokol kesehatan, mengingat kita masih dalam masa pandemi. Berikutnya, nah ini adalah untuk jangka panjangnya. Jangka panjangnya memang kita harus melihat bahwa salah satu opsi untuk penyediaan internet ini memang harus stable. Apalagi kalau kita menginginkan
menuju ke arah digital driven city. Maka yang pertama tentunya perlu disusun standar, standar ini sebenarnya bisa dilakukan secara bersamaan, berparalel dengan jangka pendek. Kemudian tentunya pembiayaan kreatif untuk penyediaan infrastrukturnya dengan menggunakan beberapa opsi KPBU, kemudian kompensasi atas izin penempatan tiang, kompensasi atas layanan iklan di ponsel pada saat mengakses layanan di titik akses setiap terhubung. Dalam beberapa pembicaraan kami dengan para provider, salah satu kompensasi atau insentif yang mereka inginkan adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan akses terhadap small screen ini dalam bentuk publikasi pop-up seperti itu. Nah, mungkin ini yang perlu dipikirkan karena selain ini juga bisa mempermudah kita untuk mendapatkan perluasan akses dalam skema kolaborasi juga menjadi salah satu sumber penerimaan kita apabila memang bisa ditetapkan sebagai reklame online, tapi tentu ini memerlukan pembahasan lebih lanjut. Kemudian berikutnya adalah saat ini kalau tidak salah memang sedang dilakukan perda ya terkait dengan utilitas ya. Nah ini Pak yang kita ingin melihat bahwa di dalam cara pandang kita tentang utilitas kota harus memasukkan internet atau akses internet ini sebagai bagian yang penting dalam dan perlu juga ditetapkan dalam aspek tata ruangnya. Berikutnya adalah kita memiliki semacam BUMD bersama ya yang akan menjadi partner kita untuk dalam penyediaan ini. Jadi pengelolaan mandiri yang bergerak di bidang infrastruktur, saya kira kita memiliki itu Pak, dan bisa dengan PMD dan cepat melakukan itu dan mereka bisa menjadikan ini bisnis buat kepentingan mereka. Kami, misalnya kita yang ada di pemerintahan membeli dengan harga lebih murah karena ada di dalamnya. Jadi ibaratnya APBD-nya dari sini masuk ke sini lagi kan Pak, muter seperti itu, tidak ke tempat lain. Jadi itu sih kira-kira gambaran dari rencana jangka panjangnya seperti demikian. Berikutnya. Kesimpulannya Pak, tadi untuk jangka pendek kita akan mengambil opsi pembelian pulsa yang dilakukan oleh individu peserta didik. Ini memudahkan, memang diperlukan pelaksanaan administrasi yang juga tidak mudah ya Pak Saiful ya. Kemudian untuk dari BOS pembelian kuota internet itu dilakukan secara bulk. Jadi sekolah yang beli kemudian diberikan kepada didistribusikan kepada peserta didik dengan pengajar. Kemudian juga edukasi kita siapkan package-nya Pak, publikasi-publikasi terkait dengan bagaimana sih memilih paket yang baik, bagaimana penyediaan internet. Nah, ini yang saya kira tidak dilakukan oleh provider karena mereka juga dapat tetap orang blind nih Pak dari terhadap hal itu meskipun mereka menyediakan. Dan kemudian juga jangka menengah dan jangka panjang kita awali dengan pemetaan sasaran penyediaan akses yang kemudian terkonsolidasi dalam dashboard yang terkendali dengan baik, mati hidup dan kemudian mana yang blind spotnya. Kemudian juga tentunya kita tidak ingin bahwa ini hanya dilakukan, hanya bisa dimanfaatkan hanya untuk pendidikan, tetapi justru ini harus juga mendorong sektor-sektor lain karena penyediaan dasar infrastrukturnya sudah kita siapkan. Jadi terutama untuk pendekatan ke wilayahnya juga perlu harus menentukan jumlah satuan terkecil yang akan difasilitasi, apakah RT ataukah RW, kemudian juga jumlah akses perangkat WiFi yang diperlukan, kita memerlukan waktu untuk survei per wilayah. Berikutnya. Nah ini Pak adalah hal-hal yang kita perlu dukungan. Yang pertama adalah ini rasanya sederhana, bisa dilakukan secara cepat. Administrasi CSR dari 15 penyedia yang dikoordinasikan oleh Apcetel minta bantuan dari Biro Kerjasama Daerah untuk bisa dilakukan secara administrasi sehingga dalam waktu mudah-mudahan 17 Agustus kita sudah bisa ini ya Bu di jalan ya dan bisa melakukan seremoni bersama. Kemudian juga mohon bantuan dari Disduk Capil dan Dinas Pendidikan untuk data anak sekolah per RW yang memungkinkan bagi kita menghitung kebutuhannya sehingga standar layanan datanya juga bisa kita hitung dan siapa yang bisa kita dengan skema apa kita bisa biayai itu juga bisa kita hitung. Kemudian juga terkait pembahasan teknis pelaksanaan anggaran Pak untuk pertama bagaimana nanti BTT untuk ini sudah terima kasih difasilitasi oleh Pak Sekda kemarin penggunaan BTT untuk akses internet berbasis WiFi di RW Kumuh. Kemudian juga antisipasi apabila BTT memang diperlukan juga untuk alokasi tambahan KJP dan pembelian kuota internet. Kemudian juga kami memerlukan dukungan lebih lanjut terkait dengan opsi-opsi pembayaran kreatif dalam penyediaan akses internet, baik SIPPT, KPBU dan lain-lain, untuk dibuka open discussion dan kemudian possibilities untuk bisa melakukan itu. Kemudian juga akselerasi perizinan dalam utilitas jaringan internet, kami membutuhkan dukungan dari Dinas PTSP terkait hal ini dan juga
memasukkan dalam semua kebijakan tata ruang bagaimana utilitas jaringan internet ini kita butuhkan dukungan dari tentunya dari CKTRP dan Dinas Bina Marga. Demikian Bapak yang bisa kami laporkan persiapan terkait dengan bagaimana kita bisa memenuhi gap digital terkait dengan pemenuhan akses internet. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten, ada komentar? Baik, terima kasih Pak Gubernur. Bu Atika, saya kira paparannya sangat komprehensif ya, sudah mencakup secara keseluruhan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi hari ini Pak, di saat semua sektor terpuruk, informasi komunikasi itu positif 12,71 Pak. Di bawahnya jasa kesehatan 9,65. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa sebetulnya komunikasi informasi ini adalah sektor yang pasca COVID ini akan memimpin nanti di kita, di Jakarta tentunya. Artinya apa? Bahwa skema-skema tertentu terkait dengan bagaimana kita menciptakan suatu ekosistem bisnis, ekosistem investasi di bidang ini menjadi sangat relevan Pak. Tadi disampaikan kolaborasi dan lain-lain, alhamdulillah sudah juga berjalan. Kemarin pun kami mendampingi Pak Wagub Pak, ada satu perusahaan juga yang menawarkan, saya kira sangat menarik bagaimana dia dengan skema BOT atau BTO dengan kita itu ingin juga memperkuat terkait dengan akses-akses di rusun, kemudian di di lokasi-lokasi DP0, di pasar dan lain-lain. Nah ini hal yang saya kira ke depan sama-sama nanti Bu Atika mungkin secara sektoralnya, mungkin nanti dari PTSP dari sisi KPBO-nya nanti kita matangkan. Karena tadi saya memang waktu kemarin juga diingatkan teman-teman sama-sama bahwa perusahaan-perusahaan yang datang ini dengan skema yang bagus, kemarin bahkan mereka bisa menyediakan piloting Pak, piloting yang untuk kita evaluasi. Nah mungkin nanti dari sisi procurement-nya aja yang mungkin kita nanti harus pastikan memang secara good governance-nya berjalan, jadi menggunakan KPBU dan lain-lain, itu saya kira sangat-sangat menarik. Jadi sekarang kalaupun kita beberapa kali kita menghadiri investasi forumnya PTSP maupun yang lain, biasanya selalu Bu Atika hadir di sana karena hampir semuanya itu yang tertarik di bidang IT. Bagaimana infrastruktur IT ini mereka ingin masuk ke Jakarta. Nah disinilah peran kita yang sangat penting. Bagaimana nanti kemudahan dari sisi perizinan juga kita berikan dan lain-lain. Sehingga tadi Pak Jakarta pasti nanti jadi terdepan untuk bisnis ini dapat berjalan. Jadi kalau udah masuk mekanisme pasar itu akan sangat baik gitu loh. Nah itu dari satu sisi ekonomi. Kemudian yang kedua mungkin tadi juga sudah disinggung Pak, dengan akses yang sangat mudah nantinya mungkin ya perlu tadi juga difikirkan bagaimana kita juga internet safety for children gitu juga harus kita jaga Pak, karena memang saat ini kan kita membuka, even kita misalnya mau buka tentang Al-Quran gitu ya Pak, misalnya kita mau ngecek ayat gitu, tapi tiba-tiba akan muncul gambar-gambar yang aneh-aneh dan lain-lain. Nah saya khawatir nanti ada dampak sosial lainnya di masyarakat juga. Nah mungkin nanti dengan para provider dibicarakan, tadi Bu Tika juga sudah masukkan di dalam paparan. Bagaimana kita juga, karena nanti pemerintah juga ada di situ, Jakarta Plus ya nanti mungkin koordinasi dan kolaborasi dan lain-lain, karena di sini mengandung unsur pemerintah, tentu kita juga perlu siapkan hal-hal bagaimana memprotek anak-anak kita gitu, jangan sampai nanti di sisi lain akses internet bagus tapi di sisi lain mungkin ada hal-hal terkait dengan sosial dan lain-lainnya yang kemudian terjadi. Ini yang mungkin kita perlu cermati juga. Nah untuk yang investasi creative financing lainnya, saya kira ini harus segera kita wujudkan Pak. Mungkin saya nanti dengan tim teman-teman dari PTSP, Bapeda dan Diskominfo akan mencoba mengundang kembali, mungkin nanti kita bikin, nanti bentuknya seperti apa, nanti kita bisa market sounding atau apapun yang kita butuhkan. Karena kan kalau Bu Tika sampaikan, sebetulnya kalau bicara investasi terkait tadi ya, modal dan lain-lain, itu tuh cukup tinggi biayanya, tapi tadi bagaimana kita juga sudah memulai dengan tidak perlu membeli modal, belanja modal, tapi dengan servis terkait dengan kontrak dan lain-lain itu sudah kita lakukan. Nah rasanya ini harus kita matangkan Pak, sehingga tadi Jakarta tentu menjadi yang terdepan untuk digitalisasi ini.
Selain juga yang waktu itu dikaitkan dengan paparan Bu Atika sebelumnya dengan Pak Gubernur terkait digitalisasi, kemudian kita kaitkan dengan digitalisasi ekonomi, tentu ini menjadi hal utama Pak yang saya kira dalam ke depan akan menjadi perhatian kita. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aspem, ada komentar? Sedikit saja Pak. Terima kasih Pak Gubernur, para asisten. Jadi mungkin yang berbasis RT dan RW mungkin akan lebih firm untuk di kawasan pemukiman Pak. Cuma memang mesti dipilih juga, tapi alternatif yang terbaik mungkin subsidi untuk masing-masing lewat KJP seperti yang disampaikan Bu Tika itu sangat baik Pak. Bisa langsung dimanfaatkan, ada tambahan di dalam biaya pendidikan yang sudah selama ini kita kasih. Itu pertama Pak. Yang kedua, informasi juga Pak bahwa seluruh jaringan seluler telepon yang ada di Jakarta ini semua antenanya minta izin ke DKI Pak. Dan kayaknya udah ada ribuan tower yang izinnya sudah habis dan belum diperpanjang karena regulasinya waktu itu belum ada. Mungkin dengan momentum itu kita bisa manfaatkan, nanti di perizinannya mungkin Bu Sri bisa dikoordinasikan. Karena ada ribuan Pak, baik yang tiang maupun yang di atas gedung itu semuanya minta izinnya ke DKI. Nah dulu karena gray area, jadi nggak ada bisa masuk ke DKI, tapi hanya lari ke beberapa oknum, diperpanjang sementara akhirnya mungkin itu bisa dilegalkan saja Pak. Terima kasih. Pak Sejahtera, cukup. Bu Tika, coba kita lihat slide kesimpulan. Sebentar, sebelum masuk kesimpulan, ini Bu, data yang ada di halaman kondisi fasilitas Wi-Fi Pemprov DKI Jakarta. Coba. Terus. Oh, begini. Kalau gitu tadi bukan ini, pakainya live. Coba live peta. Nah, ini dia. Ini, Bu, jadikan materi kampanye. Ya, bicara tentang apa yang kami siapkan untuk warga Jakarta. Terus gini, kliknya dihabusin semuanya tuh. Dihilangin semua, unklik semuanya. Unklik. Udah, gitu, udah. Oke, terus secara bertahap Anda klik satu. Urut-urut aja, urut. Satu, terus turun lagi bawah. Wah, terus lagi. 3, terus lagi. Terus aja, nggak usah diperintah, terusin. Izinkan publik melihat. Tak. Iya, kita nih ngerjain barang bagus tapi nggak suka cerita. Ini 2 menit video fasilitas akses gratis Wi-Fi dari Pemprov untuk rakyat Jakarta. Terus ilustrasikan berapa orang yang bisa menjangkau, kapasitasnya berapa tiap-tiap titik itu. Kan ada apa istilahnya, bandwidth-nya ya, yang bisa dijangkau berapa. Jadi judulnya tuh kira-kira gini loh, kita ini bukan diam lalu tidak berbuat gitu, cuman nggak diceritakan. Nah ini materi kampanye tentang fasilitas bandwidth, kemudian jangan hanya gambar, tapi jelaskan jumlah titiknya berapa, kemudian jangkauan orangnya berapa, lalu durasi bekerjanya berapa lama, dan sebagainya, sehingga bisa menjadi rujukan untuk dinarasikan, mengirimkan pesan bahwa ketika mereka belajar dari rumah, bekerja dari rumah, pemerintah juga menyiapkan. Jadi silakan Anda datang ke titik puskesmas, silakan datang ke titik damkar, silakan datang ke titik ini, langsung ketemu tuh. Gitu. Lalu perintahkan kepada semuanya, semua fasilitas kita untuk free access internet. Dan free access internet itu artinya datang ke dalam pintu kelurahan,
dalam pagar kelurahan, pagar damkar atau sekolah, tertulis di situ nama wifi-nya, password-nya apa. Jadi Anda datang aja langsung dapat itu semua. Jadi itu harus dilaksanakan, Pak Aswam, pastikan semua, Pak Aswam. Jadi informasinya itu tersedia. Sama seperti kalau datang ke balai kota, bukan kemudian kok langsung nyambung, ada di situ password-nya. Tetap harus pakai password, tapi password-nya bisa diakses, tulisannya di mana-mana. Itu disiapkan. Jadi nanti keluarga yang membutuhkan bisa akses itu. Kemudian yang berikutnya sekalian, ini coba saya lihat slide kesimpulan. Ada yang mengamati tidak selama ini ketika wifi itu dinyalakan menimbulkan orang berkumpul atau tidak? Ayo dia itu mana? Di depan gereja Barito, Pak. Memang izin Pak, memang di sana saya tanya waktu itu kenapa kok kumpulnya banyak padahal tukang jualan kan sudah tidak ada di situ Pak. Ternyata di sini wifi-nya gratis dan provide dari Kominfo kalau nggak salah Bu Tika ya dulu yang pasang ya. Itu kencengnya luar biasa di situ Pak. Paling kenceng seluruh Jakarta Selatan. Jadi orang pada jalan ke situ ternyata Pak. Ya. Sama di Jagakarsa satu Pak. Ya. Nanti gini aja. Dipastikan dalam wifi itu selalu keluar pesan. Pasti ada teknologinya tuh. Pop up, lihat kanan kiri, Anda harus jarak 1 meter. Jadi itu dimasukkan ke dalam, saya nggak tahu caranya tuh, supaya keluar pesan, lihat kanan kiri jarak 1 meter. Lalu Bu Tika pastikan semua fasilitas ini itu memiliki kemampuan reporting atas pelayanan. Jadi kalau ada wifi mati, itu kitanya tahu. Orang lapor atau tidak, kita tahu. Karena harusnya kan memang kita tahu. Nah ini pastikan ada reporting itu. Dan ada respon time untuk memperbaiki pelayanan. Kalau bicara teknologi, memungkinkan itu ya? Oke, dashboardnya bisa ya? Oke, good. Jumlah totalnya titiknya berapa ini tadi? Berapa? Yang sekolah itu bisa diakses di halaman sekolah? Di halaman bisa, Pak. Di sekolah. Di dalam halaman atau di luar? Di dalam, Pak. Di dalam. Orang boleh masuk nggak ke halaman sekolah? Saya pikir bisa, Pak. Nanti di keamanannya kita pastikan. Dibuatkan saja dah. Jadi dibuatkan, akses, Bapak susun protokolnya, supaya orang bisa menggunakan di halaman sekolah. Dan petugas-petugas sebaiknya mulai melakukan relokasi, Pak. Jadi kalau dulu wifi itu didekatkan ke kantor guru, ke ruang guru, kalau sekarang lebih didekatkan ke ruang publik. Sehingga publik bisa mengakses sinyalnya secara lebih baik. Dapat sinyal lemah itu lebih frustasi daripada tidak dapat sinyal, Bapak Ibu. Betul nggak, Pak?
Kalau nggak ada sinyal sama sekali itu malah memang sudah selesai, nggak ada gitu. Tapi kalau ada sayup-sayup itu gemes Pak itu. Apa tuh? Oh. Ya nanti kapan-kapan kita lihat filmnya. Jadi jumlah ini Bu, ini harus ditunjukkan kepada publik. Kalau perlu kita launching saja. Launching pak ini sebagai satu kesatuan, bukan sebagai program sendiri-sendiri. Integrated. Jadi menanggapi kondisi COVID, kita launching 5.242 akses WiFi untuk rakyat Jakarta. Dan dikasih, Ibu pikirin namanya. Lalu semua itu mudah dilakukan, penamaannya pun bisa sama. Yang 15 provider itu menyiapkan berapa? Akan nyiapin berapa itu? Kalau menurut Pak Arief kemarin, karena perusahaan besar banyak masuk, bisa meng-cover semua. Kemungkinan bisa cover daerah-daerah yang kita petakan. Cuma titiknya di mana dia dulu. Ini kita lihat seberapa comparable. Kalau tidak comparable, jangan jadi satu. Pisah. Ini jalan dulu, terus yang itu kolaborasi jalan sendiri. Iya. Nah, ini dalam kaitannya untuk bisa dibilang kan semua titik ada anak sekolah. Semua titik anak sekolah. Jadi ini kaitannya dengan tadi pendidikan dan akses internet. Kalau bisa, ini sekarang hari Selasa, hari Kamis konsepnya selesai. Mungkin Rabu aja Bu, besok aja selesai konsepnya. Iya. Nah ini nanti rebranding sekaligus pengkodeannya. Saya duga ini semua kodenya beda-beda tuh. Sesuai dengan selera operator di lapangan ya kan. Nah kita buatkan struktur yang sama sehingga mudah untuk reporting. Contoh. Ini kita bicara aset kita aja nih. Taman, cara penamaan wifi-nya gimana tuh taman? Apa? Kalau yang Damkar? Ini intranet nih. Coba kalau ini saja dinyalakan berapa? Ini kan? Kalau kecamatan apa namanya? Kelurahan? Free wifi, bukan? Selama ini dari sana aja kan sebenarnya masih punya untuk bisa dilakukan untuk ini, cuma memang kemarin fokusnya di setting hanya untuk itu, tapi sudah bisa di open. Oke, maksud saya begini, kita itu selain bikin baru, ini manfaatkan aset yang sudah ada. Sebisa mungkin semua, ini sekarang ini dalam kondisi seperti ini, semua diubah bisa memfasilitasi publik. Apa yang dibutuhkan untuk itu, masukkan ke dalam bagian dari penanganan bencana ini. Karena memang konsekuensi dari membatasi mobilitas adalah dengan meningkatkan intensitas penggunaan digital. Ini segera ya, besok ini semua beresin. Lalu yang berikutnya terkait dengan rencana jangka pendek.
Next, Pak. Yang tadi 1.200 titik itu di mana ya, Bu? Yang 1.200 titik itu pada blind spot yang tadi Pak, yang kita utamakan adalah pada 429 server umum. Karena ini kan basisnya Pak, kalau kita perhatikan di titik itu adalah institution base, bukan pemukiman base. Orang harus datang ke tempat itu. Tapi ini yang 1.200 maksudnya adalah mendekat ke pemukiman. Karena sekarang kalau belajar jarak jauh, biaya internetnya kan di sekolah, bukan di siswa. Nah, ya, jadi kita menjangkau kepada domisili siswanya. Nah, 1.200 adalah ditentukan berdasarkan satu kriteria RW umum, yang kedua adalah jumlah anak sekolah yang ada di RW tersebut, Pak. Jadi 1.200 itu kita prioritaskan untuk itu. Nah, 1.200 ini memang adalah yang disiapkan, diantisipasi sebelum kita kemudian mendapat informasi dari 15, Pak, 15 yang memberikan CSR. Jadi besok kita akan sampaikan dulu datanya ke para 15 provider itu, mana yang mereka, karena ini kan tergantung teknologinya, jadi mereka punya nggak untuk infrastrukturnya pada area-area itu. Kalau mereka bisa, maka titik yang menjadi blind spotnya itu yang akan ditutup dengan BTT. Oke. Jadi ini perbedaannya adalah yang kita miliki tadi itu adalah building base ya, artinya itu ada di tempat-tempat di mana memang kewajiban yang ditulis dalam tupoksi Kominfo kan lebih kepada kantor-kantor Pak ya. Nah, kemudian taman dan lain-lain. Nah, tetapi belum tentu mereka menjangkau secara penuh pada kebutuhan orang yang anak-anak yang belajar di rumah. Nah, ini yang kemudian kita tutup dengan CSR dan 1.200. Oke. Coba slide kesimpulan berikutnya. Jadi sekarang arahnya begini ya, Bu. Berbasis seluler jangka pendek dan mekanisme KJP, pembayaran pulsa dengan tadi. Oke. Ini yang bisa dalam 1 bulan ini bisa insya Allah bisa untuk yang tadi mudah-mudahan bisa difasilitasi sama teman-teman DPKD untuk yang KJP dan lain-lain, dan kemudian juga yang CSR. Kalau memang mereka udah ada, izin masukan Pak Gubernur. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur, para asisten dan Kepala SKPD hadirin yang saya hormati. Pak, terkait dengan penggunaan BTT, memang ini merupakan salah satu prioritas masuk dalam prioritas penggunaan BTT, yaitu untuk masyarakat yang memiliki risiko sosial dampak pandemi COVID. Namun dalam minggu kemarin saya sudah hampir 3 kali bertemu dengan Kejati, Pak, terkait dengan penggunaan BTT, dan kemarin pun Coffee Morning. Jadi memang ada pertemuan antara Jaksa Agung dengan Mendagri untuk ke depan setiap penggunaan dana BTT harus pendampingan dengan mereka. Oleh karena itu kalau diizinkan dalam waktu dekat, mungkin besok, Selasa atau Rabu, kami akan minta waktu untuk memaparkan ini, kegiatan ini untuk menggunakan dana BTT. Ini langkah pertama, Pak. Nanti di Asdatun, di Pengacara Negara kita akan paparkan kalau nanti dapat registrasi. Sebagaimana kemarin kita sudah paparkan terkait dengan untuk uang muka sekolah swasta ya. Yang kedua, kalau memang ini agak sulit, mungkin nanti rekomendasinya belum tentu diberikan, artinya ada alternatif lain yang saya tawarkan barangkali. Saat ini kami sedang menyusun refocusing yang keempat, Pak. Refocusing yang keempat artinya nanti bisa anggaran BTT yang 5,2 triliun tadi digeser ke KJP, penebalan di KJP dengan mekanisme refocusing ini, dan juga menambah kegiatan di Diskominfo dengan kriteria mendesak dan anjir, sehingga tidak perlu lagi kita minta pendampingan dengan Kejati. Jadi ada 2 alternatif. Dari refocusing ini nanti nambah di kegiatan itu mengandalkan 1.200 tadi langsung masuk ke belanjanya DPA-nya Diskominfo, langsung bisa digunakan nanti dengan peraturan gubernur berbarengan dengan refocusing yang lain yang sekarang sedang berproses, Pak. Nah, lalu termasuk penambahan di KJP. Nah, ini yang kita tempuh. Besok mungkin saya minta waktu menggunakan BTT langsung dengan pendampingan Kejati, atau kita ambil langkah kedua. Seperti itu, Pak. Oke. Tapi secara prinsip kan mereka juga paham kan ini, Pak. Cuman perlu secara formalnya ada proses pendampingan gitu. Diminta seperti itu. Seperti kemarin, jadi mungkin hari ini saya komunikasikan, kalau bisa besok ada waktu ya, kita boleh. Diskusi. Boleh. Lakukan aja. Baik. Saya rasa bisa jalan, Bu. Ini dukungan-dukungan yang dibutuhkan disiapkan. Kalau memungkinkan malah
satu tahap lebih jauh. Ini jangka pendek dulu kerjakan. Lalu tahap kedua adalah bagaimana kita mengundang gedung-gedung yang dimiliki oleh private sector yang sudah memiliki akses internet untuk memberikan ada porsi yang bisa dipakai oleh publik. Ini aturan tata ruang yang tadi disampaikan. Ini perlu kita buatkan misalnya kewajiban untuk memberikan akses internet di kawasan lobi ruangan dimanapun itu harus ada fasilitas akses free internet. Kemudian di kawasan parkir misalnya. Jadi ada tempat-tempat yang memang tempat publik di kawasan private yang harus disiapkan fasilitas internet. Lalu yang tidak kalah penting adalah BTS ini. Ini harus diajak bicara untuk mereka bisa menjadi kepanjangan BTS itu apa sih sebetulnya? Base Transceiver Station. Transceiver itu artinya apa? Oke, transmission sama receiver. Transceiver. Mengirim dan menerima. Nah, ini transceiver ini, mengirim dan menerima ini harusnya bisa juga kan untuk akses kita. Izin Pak, jadi kalau yang Telkomsel itu Pak, dia selain dia jual jasa untuk telepon, dia jual jasa wifi juga Pak. Jadi kalau kita beli paket wifi saja dari Telkomsel, kita bisa pakai telepon ini meskipun tidak pakai kartu Pak. Nah itu pakai fasilitas BTS yang ada gitu. Jadi BTS terdekat dia di situ. Misalnya saya tidak ada SIM card, tapi saya bisa beli paket wifi saja Pak. Nah, wifi itu bisa dipakai selama jangkauannya nyambung ke jangkauan BTS terdekat. Termasuk polisi juga bisa mengakses, misalnya Reswan ini ada di Plaza Senayan. Oh, karena dia memang menggunakan wifi di dekat situ. Ya, gitu, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya. Di sini juga untuk swasta juga kita pernah juga kolaborasi diskusi dengan Bali Tower di mana mereka sudah memiliki 6.000 akses point. Salah satu akses pointnya itu 250 untuk lokasi gedung indoor. Seperti itu Pak. Lokasi 250 indoor building ada di Jakarta. Dan kemarin itu sempat launching mereka kerjasama dengan Facebook. Jadi mereka sudah tadi yang ada ya. Cuman kalau 250 masih terlalu sedikit ya. Untuk Jakarta. Ya. Itu mungkin harus diatur secara regulasi. Nggak bisa anjuran itu. Dan ini Bapak semuanya, saya rasa Bu Kadis, penamaan Wi-Fi nanti bersamaan dengan peluncuran program ini disederhanakan. Sehingga orang langsung tahu ini adalah milik DKI dan simple. Dan di tempat-tempat kita juga dibuat simple. Karena di ruangan ini aja itu ada Kominfotik Balirung, Kominfotik Rapim, apalagi di sini, Kominfotik TGUPP, ada, kalau di ruang saya juga ada 3 jenis. Nggak apa-apa 3-nya, cuman namanya itu, ini bukan soal namanya, ini soal struktur. Kalau terstruktur, maka kita akan jauh lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Distrukturkan aja namanya. Oke, Bu, ini jalan aja, Bu. Angkanya belum ketemu ya di sini. Ya.
itu kalau untuk yang 1.200 perlu yang buat BPT bertahap awal itu. Itu untuk investasi ke belakang ini. Coba disiapkan sekalian, biar nanti BPKD bisa bahas juga. Kalau yang tadi Pak, yang BPT itu 24 kemarin Pak Adi ya, sudah disampaikan oleh Pak Sekda, tinggal yang lainnya. Mungkin buat besok di Kejati disiapkan aja paparan tentang kegiatannya apa, berapa biayanya, sasarannya kemana, sehingga untuk kita bisa meyakinkan bahwa ini tepat dengan penggunaan BTT sesuai dengan Permendagri 39. Seperti itu Pak, buat besok pendampingan. Ya. Oke. Sip. Ada tambahan lagi? Dari sekolah, pendidikan ada tambahan? Izin Pak menyampaikan bahwa untuk jangka pendek sebagai tindak lanjut rencana kerjasama dengan Telkomsel, insya Allah dalam minggu ini dan 1 minggu ke depan kami sudah sepakat untuk melakukan piloting kerjasama pembelian paket data di beberapa sekolah Pak. Piloting ini insya Allah gratis Pak, diperlukan untuk mengukur sesungguhnya paket data yang paling efektif itu seperti apa dan kebutuhannya berapa untuk menghitung penganggaran Pak. Mudah-mudahan nanti kita hitung apakah cukup dari dana BOP yang ada di sekolah atau perlu penambahan. Tapi sebagai gambaran Pak Gubernur, posisi BOP untuk tahun 2020 itu sekolah sesuai dengan hasil refocusing itu posisinya sekarang 800 miliar Pak yang menjadi jatahnya sekolah. Kita melakukan efisiensi sekitar 1 triliun. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk penambahan paket data, mungkin nanti kita minta dikembalikan lagi Pak, efisiensi itu. Sehingga tidak perlu dari BTT. Demikian. Oke. Ada komentar, Mbak? Yang sekarang kan lagi dibahas yang saya bilang refocusing keempat. Nanti kita masukkan penebalan kembali saja. Ya. Memang sedang berproses 3 hari ini Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang ini sudah cukup Bapak Ibu laksanakan. Saya ingin sharing sedikit yang menjadi concern. Tidak secara langsung kita bicara tentang angka ini. Kalau kita perhatikan, warga berpenghasilan rendah memiliki porsi pengeluaran untuk kebutuhan komunikasi yang lebih tinggi daripada mereka yang berpenghasilan tinggi. Betul tidak? Jadi uangnya secara proporsional itu habis lebih mahal. Karena banyak dari mereka itu tidak punya fasilitas-fasilitas seperti yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Misalnya punya fasilitas IndiHome, punya fasilitas, itu kan mendadak biaya akses digitalnya menjadi jauh lebih murah, bukan? Atau kalau Telkomsel apa namanya? Bukan Telkom rumah itu. Itu IndiHome ya? Apalagi itu? First Media. Nah, ini semua di rumah-rumah itu punya akses. Tapi bagi mereka yang tidak punya akses itu jauh lebih mahal. Nah, jadi ini PR, Bu Asperki, Bu Pak Askesra. Coba dipikirkan bagaimana kita bisa memberikan program baru untuk warga berpenghasilan rendah supaya mereka punya equal access pada data. Ini kita harus bicara dengan penyedianya, kita harus bicara juga dengan data kemiskinan. Jadi bentuk bantuan itu, dulu kita beri bantuan kebutuhan makan, kebutuhan minum, betul ya? Terus anak-anaknya diberikan bantuan sekolah. Lalu bagi lansianya diberikan program lansia. Nah sekarang ini ternyata komunikasi menjadi kebutuhan. Nah ketika komunikasi menjadi kebutuhan, di situ ada biaya yang porsinya lebih besar diterima mereka. Kalau kita tidak masuk di sektor ini mungkin akan menjadi komponen spending yang terlalu mahal. Tadi kita sudah bicara fasilitas publik yang mereka bisa gunakan. Oke, tapi pikirkan juga bila kita punya program langsung ke tiap-tiap orang, berikan mereka kode akses yang dimiliki pada dirinya yang tiap bulan diisi.
sehingga mereka bisa manfaatkan fasilitas kita for free atau menggunakan akses dari komersial dengan privilege price gitu. Ini PR aja untuk dipikirkan, dicarikan solusinya. Nanti kalau sudah siap ada gagasan, nanti kita duduk lagi. Yang sekarang bisa langsung jalan, didukung oleh semuanya, dan pastikan ini beres. Program komunikasi langsung disiapkan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.